The topic for tonight is Jesus is more than enough part 2. Tema malam hari ini, Yesus lebih dari cukup, sesi kedua. And for tonight's session, we will be finding out and learning how precious is His blessings to us. Dan malam ini kita akan belajar betapa begitu berharga berkat Tuhan bagi setiap kita. Before we begin, shall we pray? Sebelum kita mulai, ayo sama-sama kita berdoa. Father, we thank you for your presence here with us. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu yang senantiasa bersama kami. Empower us by your Holy Spirit, Mampukan kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, so that as we learn your word, agar pada saat kami mempelajari firman-Mu, our hearts will be convicted. hati kami akan terinsyafkan. Do not let this simply be theory. Jangan cuman sekedar kami mendengar ya Tuhan, Help us to practice your word. tapi tolonglah agar kami melakukan apa yang kami dengar. We pray that, Father, your words will bring transformation in our lives. Agar firman-Mu bisa mengubah kehidupan kami. Your words will help us and keep us from sinning against you. Dan firman-Mu akan menolong kami agar kami tidak berdosa kepadamu. And we thank you, Lord, that your word will lead us to eternal life. Dan terima kasih Tuhan, firman-Mu jugalah yang akan menuntun kami kepada keselamatan. And in Jesus' name, all of God's Dan children di dalam say, nama Tuhan Yesus, sama-sama yang percaya kami katakan, Amen. Amen. Okay, for all of us, we understand one very simple thing. Nah, untuk setiap kita kan mengerti satu hal ya. Money is important. Uang sangat penting. We know that money is also not everything. Tetapi uang bukanlah segala hal. But without money, you cannot buy anything. Tapi tanpa uang kita tidak bisa membeli apa-apa. So do you think that we are considered abundantly blessed when we have amassed a great fortune? Jadi menurut saudara, sewaktu saudara mendapatkan harta yang berkelimpahan, apakah itu adalah suatu rejeki yang besar? Do you think that when we receive many blessings from Jesus, like we have a lot of fame and worldly success, Contoh, kalau saudara mendapatkan hal-hal yang sangat besar berkatnya ya, contoh meraih ketenaran atau mungkin kesuksesan duniawi, do you really think that is the precious blessing from God? apakah itu menurut saudara adalah berkat-berkat yang sangat berharga dari Tuhan? Do you think that when you are rich, you are famous and successful, that is blessings from God? Ataukah mungkin saudara berpikir apakah saudara sangat kaya, sangat terkenal, sangat makmur, artinya saudara sangat-sangat diberkati Tuhan? Do you think that when you are physically very healthy and without having to suffer any illness, that is the precious blessing that you receive from God? Atau mungkin saudara berpikir jikalau saudara memiliki fisik yang sangat sehat tanpa harus menderita, tanpa harus merasa sakit, apakah itu adalah berkat yang sangat berharga dari Tuhan? Many people believe that when they receive money, miracles and healing, that is the precious blessing from God. Sebab banyak sekali orang berpikir sewaktu mereka menerima uang ya ataupun kesembuhan, itu adalah berkat yang paling berharga dari Yesus. When they are rich, when they prosper, they say that, oh, I'm so blessed. Sewaktu mereka kaya raya ya ataupun tiba-tiba jadi makmur, mereka akan berkata, aku sungguh-sungguh diberkati. Let us take a look at Revelation chapter 3 verse 17. Ayo sama-sama kita baca di Wahyu pasal 3 ayat 17. Because you say, I am rich and have prospered and grown wealthy and have need of nothing, and you do not know that you are wretched and miserable and poor and blind and naked, without hope and in great need. Karena kamu berkata, aku kaya dan telah menjadi makmur dan menjadi kaya dan tidak kekurangan apapun. Dan kamu tidak tahu bahwa kamu melarat dan sengsara dan miskin dan buta dan telanjang tanpa harapan dan sangat miskin.
When we have so much wealth and so much success in the world, Sewaktu kita memiliki begitu banyak harta dan kesuksesan dunia ini, we feel that we have no need for anything anymore. sewaktu kita merasa kita tidak memerlukan apapun lagi. Why do you think God said that we are wretched and miserable and poor? Maksud Tuhan apa sih di sini sewaktu Tuhan berkata engkau melarat, engkau sengsara dan engkau sangat miskin? Because God is trying to teach us that His precious blessing is not material things. Sebab Tuhan sedang mengajarkan setiap kita berkat yang begitu berharga dari Tuhan gak ada hubungannya dengan materi, dengan uang. According to this portion of scripture, I'm sure it is very, very clear that God does not want us to pursue prosperity gospel. Sesuai dengan firman ini ya, khususnya yang baca di Alkitab, karena yang di Alkitab itu sangat beda, jadi tolong dicatat yang satu ini. Cuman berdasarkan satu ayat ini sudah terbukti Tuhan Yesus tidak mau setiap pengikutnya mengejar teologi kemakmuran. As far as God is concerned, the focus is not about wealth, prosperity, or good health. Sebab di sini saudara bisa melihat fokus yang mau Tuhan bawa kepada setiap kita bukan tentang kemakmuran, kekayaan, ataupun tentang kesehatan. But many people who love to chase after money and chase after the world, to them this is everything. Tetapi bagi orang yang mencari Tuhan karena mau mencari kekayaan dan mau mencari kemakmuran, ini Injil mereka adalah semua tentang yang itu. When God says don't focus on the things of this world, focus on the things in heaven, in eternal life. Tetapi Tuhan berkata, janganlah engkau fokus terhadap apa yang dunia ini tawarkan, tetapi fokuskanlah kepada apa yang ada di atas. But many refuse to listen. Tetapi banyak sekali orang-orang menolaknya. Today you still see millions of Christians chasing after wealth and after prosperity. Dan sampai hari ini jutaan Kristen yang mereka kejar adalah uang dan kemakmuran. Proverbs 1:24-28. I called you so often, but you wouldn't come. I reached out to you, but you paid no attention. You ignored my advice and rejected the correction I offered. So I will laugh when you are in trouble. I will mock you when disaster overtakes you. When calamity overtakes you like a storm. When disaster engulfs you like a cyclone. And anguish and distress overwhelm you. When they cry for help, I will not answer. Though they anxiously search for me, they will not find me. Amsal pasal 1 ayat 24 sampai 28. Ya, ini beda ya dengan versi Alkitab, jadi bisa di capture. Aku sering memanggilmu, tetapi kamu tidak mau datang. Aku menghubungimu, tetapi kamu tidak memperdulikan. Kamu mengabaikan saranku dan menolak koreksi yang aku tawarkan. Jadi aku akan tertawa ketika kamu dalam masalah. Aku akan mengolok-ngolokmu ketika bencana menimpamu. Ketika malapetaka menimpamu seperti badai. Ketika bencana melandamu seperti angin topan. Dan kesedihan dan kesusahan menguasaimu. Ketika mereka berteriak minta tolong, aku tidak akan menjawab. Meskipun mereka dengan cemas mencariku, mereka tidak akan menemukan aku. So you see, my friends, God is very clear. Saudara bisa melihat firman ini, Tuhan sudah sangat jelas. If we continue to chase after the world, Jikalau kita terus-menerus mengejar hal-hal yang ada di dunia ini, if we continue to do whatever we like, jikalau kita terus-menerus melakukan sesuka hati kita,
and refuse to obey His written word. dan menolak untuk taat kepada aturan Tuhan, It doesn't matter if Sunday after Sunday you attend church. nggak peduli loh saudara, tiap minggu engkau berbondong-bondong ke gereja. It doesn't matter. Nggak peduli loh saudara. Even if you read the Bible every day. Bahkan jikalau engkau punya kebiasaan tiap hari engkau harus baca Alkitab, If we don't obey His commands, tetapi jikalau engkau tidak taat kepada aturannya, we will get into trouble. ya kita akan kena masalah. And when we get into trouble, Dan sewaktu kita kena masalah, and disaster overtakes us, dan di sini dikatakan bencana akan melandamu. God says, I will mock you. Tuhan berkata, sewaktu bencana melandamu, aku akan mengolok-ngolokmu. I will laugh at you Aku when akan you are in trouble. menertawakanmu sewaktu bencana menimpamu seperti When badai. you are overwhelmed with distress. Ketika engkau begitu tertekan, sewaktu engkau berteriak minta And tolong, when you cry out to me, dan sewaktu engkau berseru kepadaku dengan tangisanmu, I will not answer Tuhan you. berkata, aku tidak akan menjawabmu. And you will all never be able to find me. Dan kalian tidak akan pernah menemukanku. Because those Christians who do not obey the word of God, Sebab orang yang menyebut dirinya sendiri Kristen tapi tidak pernah mau taat kepada firman Tuhan, and continue to live in sin, dan mereka terus-menerus hidup di dalam dosa, Jesus says, you don't belong to Yesus me. berkata, engkau bukan milikku, You belong to the devil. engkau milik iblis. Now you understand, my friends? Saudara bisa mengerti sekarang? 1 John 3:8 is very real. 1 Yohanes pasal 3 ayat 8 itu nyata tercatat. And we can see this happening to many word of faith, prosperity, new age Christians. Kita bisa melihat ya hal-hal seperti ini terjadi banyak sekali yang ada di dalam teologi kemakmuran ataupun Kristen gerakan baru. They continue to proclaim that I'm a child of God, Mereka terus-menerus mendeklarasikan aku anak Tuhan, but they continue to indulge in their lustful passions. tetapi mereka juga banyak sekali terus-menerus hidup di dalam kedagingan hawa nafsu mereka yang berdosa. Matthew 16:26. For what will it profit a man if he gains the whole world, wealth, fame, success, but forfeits his soul? Or what will a man give in exchange for his soul? Matius pasal 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, kekayaan, kemasyhuran, kesuksesan, tetapi kehilangan jiwanya? Atau apa yang dapat diberikan seseorang sebagai ganti jiwanya? Do you see how clear it is written in Saudara scripture? bisa melihat betapa jelasnya sudah tercatat di firman Tuhan. What's the point for us to chase after wealth, money, prosperity, fame, and then forfeit our soul? Di sini dikatakan, untuk apa jikalau seumur hidupmu engkau habiskan untuk mengejar kekayaan, kemasyhuran, kesuksesan, pada akhirnya engkau kehilangan jiwamu. Hebrews 12:16-17. And see to it that no one is immoral or godless like Esau, who sold his own birthright for a single meal. For you know that later on, when he wanted to regain title to his inheritance of the blessing, he was rejected. For he found no opportunity for repentance. There was no way to repair what he had done, no chance to recall the choice he had made, even though he sought for it with bitter tears. Ibrani pasal 12 ayat 16 sampai 17. Dan pastikan bahwa tidak ada orang yang tidak bermoral atau tidak bertuhan seperti Esau, yang menjual hak warisan sendiri untuk satu kali makan. Karena kamu tahu bahwa kemudian ketika dia ingin untuk mendapatkan kembali hak warisan berkatnya, dia ditolak karena dia tidak diberikan kesempatan untuk bertobat. Tidak ada cara untuk memperbaiki apa yang telah dia lakukan. Tidak ada kesempatan untuk mengubah kembali pilihan yang telah dia buat, meskipun dia mencarinya dengan air mata pahit. So my friends, will you also become like Esau?
to sell your inheritance, to sell your birthright for money. Saudara, apakah engkau juga mau seperti Esau yang mau menjual hak warisanmu cuman demi satu kali makan, demi uang? Will you continue to betray Jesus for worldly success? Apakah engkau mau terus-menerus mengkhianati Yesus demi kesuksesan duniawi? Will you continue to reject His word because of your sexual lust, perversion, and your pride? Apakah engkau mau terus-menerus menolak Yesus demi kepuasan hawa nafsu seksualmu ataupun kesombonganmu yang begitu tinggi? Matthew 13:12, for whoever has spiritual wisdom because he is receptive to God's word, to him more will be given, and he will be richly and abundantly supplied. But whoever does not have spiritual wisdom because he has devalued God's word, even what he has will be taken away from him. Matius pasal 13 ayat 12. Karena siapa yang memiliki kebijaksanaan rohani, karena ia mau menerima firman Tuhan, kepadanya akan diberi lebih banyak, dan ia akan dicukupi dengan berlimpah. Tetapi siapa yang tidak memiliki kebijaksanaan rohani karena dia telah meremehkan firman Tuhan, bahkan apa yang dia miliki juga akan diambil darinya. So my friends, now do you understand why people who call themselves Christians continue to live in sin? Jadi saudara sudah mengerti, kadang-kadang saudara bisa melihat ya, orang bisa memanggil diri mereka sendiri Kristen, tetapi bisa terus-menerus hidup dalam ketidaktaatan dan dosa. Because whatever little spiritual wisdom that they have, if they continue to sin, God will take away everything. Sebab lihat ya saudara, ini firman Tuhan ya, firman Tuhan sendiri yang menulis. Tetapi siapa yang tidak memiliki kebijaksanaan rohani karena dia telah meremehkan firman Tuhan berkata, bahkan sedikit yang engkau miliki Tuhan akan mengambilnya daripadamu. Because they devalue God's word. Sebab engkau meremehkan firman Tuhan. They refuse to obey His Sebab word. engkau menolak untuk taat They kepadanya. reject His word. Sebab engkau tidak pernah mau menerima aturan dan firman-Nya. And God says, if you reject it, I'll take it Dan away. Tuhan berkata, pada saat engkau menolaknya, meremehkannya, aku akan mengambilnya daripadamu. Now do you understand why so many Christians are so foolish? Jadi saudara sudah bisa mengerti kenapa kok bisa berbondong-bondong ke gereja setiap minggu masih begitu bodoh. They already know watching pornography is a sin. Udah jelas-jelas tahu nonton pornografi itu salah, They continue tapi to watch. terus nonton pornografi. They know masturbation is a Udah sin. tahu masturbasi itu dosa, They continue to do it. tetap masturbasi. They know lying is a sin. Udah tahu menipu itu dosa, But they continue to lie. terus saja menipu. Whatever spiritual wisdom has been taken away from them. Lihat saudara, kebijaksanaan rohani telah diambil daripada mereka. So they continue to live in foolishness. Oleh karena itu mereka terus-menerus hidup di dalam kebodohan mereka. They continue to accept false teaching. Mereka terus-menerus menerima ajaran yang sesat. Hosea 4 verse 6. My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I also will reject you from being priest for me. Because you have forgotten the law of your God, I also will forget your children. Hosea pasal 4 ayat 6. Dengar baik-baik khususnya yang baca Alkitab, karena ini ada sedikit perbedaan. Umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Karena kamu telah menolak pengetahuan, aku juga akan menolakmu menjadi imam bagiku. Karena kamu telah melupakan hukum Tuhanmu, aku juga akan melupakan anak-anakmu.
Some people might say, oh no, this is for the Israelites. Ada orang yang berkata seperti ini ayatnya bukan untuk kula, ini ayatnya untuk orang-orang Israel. But do we not say that we are co-heirs with Christ? Bukankah kita juga bagian ini pewaris juga bersama dengan anak-anak Israel? Do you not know that we join in the inheritance of the Israelites? Bukankah kita juga bergabung di dalam memiliki hak warisan dengan orang-orang Yahudi? So as much as God is warning Israel, God is also warning all of us. Jadi sebagaimana Tuhan memperingatkan anak-anak Israel, Tuhan juga sedang memperingatkan kita. We will be destroyed for a lack of knowledge. Di sini dikatakan engkau akan binasa karena engkau kekurangan pengetahuan. What is this knowledge? Apa sih pengetahuan ini? It is the spiritual wisdom that enables us to adhere to the precepts and the laws of God. Pengetahuan yang dimaksudkan di sini adalah hikmat rohani yang sanggup memampukan engkau dan aku untuk begitu baca firman Tuhan langsung mengerti. So if you cherish the precious blessing of God's word, He will give you more. Jadi jikalau begitu engkau melihat firman Tuhan dan engkau sangat menghargainya dan engkau mau melakukannya, Dia akan menambahkan hikmat rohani itu. And because you have more spiritual wisdom, you will have life. Dan setelah itu engkau akan memiliki lebih banyak hikmat rohani, dan hikmat rohani ini akan membuat engkau penuh dengan kehidupan. But if you continue to devalue God's word, Tetapi jikalau engkau adalah orang yang terus-menerus meremehkan firman Tuhan, you reject His teaching engkau menolak ajarannya, and refuse to dan obey, engkau tidak pernah mau taat, He says, I will take everything away. Tuhan berkata, bahkan sedikit yang engkau miliki akan kuambil daripadamu. And many will perish in their Dan foolishness. banyak sekali yang akan binasa di dalam kebodohan mereka. Yes, my friends, we must be very careful. Iya saudara, kita harus sungguh-sungguh berhati-hati. Listen carefully to Romans 1:18. Dengar baik-baik Roma pasal 1 ayat 18. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who suppress the truth in unrighteousness. Karena murka Tuhan dinyatakan dari surga terhadap semua kefasikan dan ketidakbenaran manusia yang menindas kebenaran menjadi tidak benar. It is clearly written here that God does not overlook sin. Sudah tertulis di sini saudara, Tuhan tidak pernah mengabaikan dosa. And the wrath of God, His anger, is revealed from heaven against all ungodliness and the unrighteousness of men. Sudah sangat jelas di sini dikatakan murka Tuhan dinyatakan dari surga terhadap semua kefasikan dan ketidakbenaran manusia. Meaning to say, God will show His anger from heaven against all who are sinful. Artinya apa sih? Tuhan akan menunjukkan murkanya dari surga terhadap semua orang berdosa. His wrath and His anger is upon all the wicked people who suppress and disregard the truth by their wickedness. Murka Tuhan akan dicurahkan terhadap orang yang jahat. Orang yang jahat adalah apa? Orang yang mengabaikan kebenaran dengan kejahatan mereka, dengan ketidaktaatan yang disengaja. Yes, my friends, God is watching us. Iya, saudara, Tuhan sedang melihat setiap kelakuan kita. And He warns us that His wrath is upon the unrepentant. Dan Dia sedang memperingatkan kepada setiap kita, amarah dan murkanya sedang tertuju kepada orang-orang yang tidak pernah mau bertobat. His anger is upon the ungodly and the sinful. Murkanya terhadap orang-orang yang selalu berdosa dan tidak bertuhan. So my friends, do you want to continue to live in sin? Saudara, masihkah engkau ngotot mau hidup dalam dosa? Perhaps now is the time for you to understand that whatever it is that we are doing here, God is watching. Bisa nggak mulai malam hari ini kita lebih sadar apapun
apapun yang kita lakukan, ada loh yang melihat. Ada Tuhan yang sedang melihat. And as He is watching, His anger and wrath is coming down upon you. Dan sewaktu Tuhan melihat, amarah dan murkanya akan dicurahkan kepada kita. So if you want to receive His blessing, Jadi pada saat kita mau menerima berkat-Nya, we must obey. kita harus taat kepadanya. Let us now learn how to receive His abundant blessing according to His divine purpose here on earth. Ayo sama-sama kita belajar bagaimana kita bisa menerima berkat dari Dia yang berkelimpahan sesuai dengan tujuannya. Let us look at His sacrifice on the cross for us. Ayo sama-sama kita perhatikan pengorbanan Dia di kayu salib. That sacrificial love is unconditional. Lihat saudara, pengorbanan Dia di kayu salib. Pengorbanan itu tidak bersyarat. This is the only part that is unconditional. Di sini loh, cuman bagian ini doang loh. Bagian ini pengorbanannya di kayu salib ini tidak bersyarat. Cuman satu ini yang tidak bersyarat. In 1 John 4:10 the Bible says, "In this is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation, the atoning sacrifice for our sins." Jadi 1 Yohanes pasal 4 ayat 10, inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Tuhan, tetapi bahwa Ia mengasihi kita dan mengutus anaknya untuk menjadi perdamaian, penebus bagi dosa-dosa kita. So it's not that we love Him first. Jadi bukan kita yang mengasihi Dia terlebih dahulu, He loved us while we were still sinners. tetapi Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita pada saat kita masih berdosa. He's willing to die for us. Dia bersedia untuk mati buat setiap kita. This part is unconditional. Nah, bagian ini pengorbanan kasih bagian ini tidak bersyarat. Because man cannot save themselves. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. He needs to be the atoning sacrifice for our sins. Makanya Tuhan perlu menjadi perdamaian, penebus bagi dosa kita. Now, after the sacrifice, Nah, sekarang setelah pengorbanan itu, setelah itu you will learn that to remain in God's love, that is conditional. engkau harus belajar untuk terus-menerus berdiam di dalam kasih Tuhan. Itu berkondisi, ada syaratnya. If you say, I want to remain in God's love, Jikalau engkau berkata, aku mau terus-menerus menikmati kasih Tuhan, what must we do? apa yang harus kita lakukan? John 15:10 says, if you keep my commandments and obey my teaching, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commandments and remain in His love. Yohanes pasal 15 ayat 10 firman Tuhan berkata, jika kamu menuruti perintah-perintahku dan menuruti ajaranku, kamu akan tetap berada di dalam kasihku, sama seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tetap dalam kasihnya. So you see, you want to receive His love Lihat continuously saudara, engkau mau menerima terus-menerus kasihnya after His sacrifice. setelah Dia sudah berkorban buat setiap kita. We cannot live in sin. Kita tidak boleh hidup dalam dosa. We must obey His Kita harus commands. taat kepada aturannya. We cannot devalue His word. Kita tidak bisa meremehkan firman-Nya. Only if we keep and obey His commands, Asalkan kita tetap menjaga dan taat di dalam firman-Nya, to obey His teachings, which is His law, taat kepada pengajarannya, yaitu hukumnya, then you will continue to receive His love. di situ baru kita akan terus-menerus menerima kasih-Nya. So now you understand, Sudah mengerti saudara? His love is conditional. Kasih-Nya bersyarat loh. The sacrifice on the cross is unconditional. Pengorbanan di kayu salib tidak berkondisi, tidak bersyarat. So please understand the difference. Tolong mengerti yang jelas ya. Don't keep saying, oh, it is His unconditional love. Jangan selalu cuma tahu berkata kasihnya tidak bersyarat, padahal saudara tidak mengerti maksudnya.
That is not accurate. Itu pun tidak akurat. You want His love? Saudara mau mendapatkan kasih-Nya? Obey His commands. Taat kepada aturannya. Now, to proclaim we love Jesus is also conditional. Mengakui kita mengasihi Yesus juga bersyarat loh saudara. John 14:15. If you really love me, you will keep and obey my commands. Yohanes pasal 14 ayat 15. Jika kamu benar-benar mengasihi aku, kamu akan menuruti, mentaati perintahku. So you see, Lihat saudara, if you say you love Jesus, jikalau engkau berkata, jikalau engkau ngomong engkau mengasihi but you Yesus, refuse to obey His tapi command, engkau menolak untuk taat kepada you firman-Nya, continue to lie, engkau terus menipu, continue to smoke, engkau terus merokok, continue to have sexual perversion, engkau terus memiliki pikiran yang sesat tentang seksual, then you are a liar. engkau adalah penipu, You don't love Him. engkau tidak pernah mengasihi Yesus, You love to sin. engkau mengasihi dosa. So now you understand? Jadi If you saudara love sudah to mengerti, sin, jikalau engkau mengasihi dosa, you cannot love Jesus. engkau tidak bisa mengasihi Is Yesus. it very clear? Sangat jelas saudara. His friendship is also conditional. Persahabatannya juga bersyarat. John 15:14, very clear. You are my friends if you keep on doing what I command you. Yohanes pasal 15 ayat 14, kamu adalah sahabatku jika kamu tetap melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Isn't it very clear, my friends? Bukankah ini sudah sangat jelas, saudara? You cannot just simply sin against God, Engkau tidak bisa seenaknya berdosa kepada Tuhan, continue in your habitual sins, terus-menerus menikmati kebiasaan tabiat burukmu, and then say, I'm a friend of God. dan setelah itu engkau berkata, aku sahabat Tuhan. No, you're not. Bukan, engkau bukan sahabat Tuhan. You are a liar, Engkau penipu, and you belong to the devil. dan penipu miliknya iblis. Even his salvation is very, very conditional. Saudara lihat jelas-jelas ya, bahkan keselamatannya bersyarat. It's not just believe. Bukan cuma tentang percaya doang, tok titik. Because John chapter 3 verse 3 says, Jesus replied, I tell you the truth. Unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. Sebab Yohanes pasal 3 ayat 3 berkata sangat jelas. Yesus menjawab, aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu. So you want Kecuali kamu dilahirkan kembali, kamu tidak dapat melihat kerajaan Tuhan. So you want salvation? Jadi saudara mau mendapatkan keselamatan? You want to see the kingdom of God? Engkau mau melihat kerajaan Tuhan? What did Jesus say? Apa yang Yesus katakan? You must be born again. Engkau harus lahir baru. Being born again is not a choice. Lahir baru itu bukan suatu pilihan. It is a law. Lahir baru itu adalah aturan Tuhan. But what is being born again? Tetapi apa sih lahir baru? After you're baptized, Setelah engkau dibaptis, you're baptized. engkau cuman sekedar dibaptis doang. You're not born again. Engkau dibaptis belum tiba-tiba langsung lahir baru. Who then can proclaim they are born again? Siapa yang bisa sangat yakin mereka sudah lahir baru? The Christian that is truly born again, Kristen yang sungguh-sungguh lahir baru, they will learn to walk in the Spirit. mereka adalah orang-orang yang belajar berjalan dipimpin oleh roh And deny the flesh. dan menolak kedagingan mereka. In simple terms, what does that mean? Sederhana, apa sih maksudnya? If you proclaim and declare you are born again, Jikalau engkau mengaku, mendeklarasikan engkau lahir baru, what is the evidence? buktinya mana? The evidence is you must stop sinning. Buktinya engkau mati-matian memberhentikan dosa-dosa. If you continue to sin, Jikalau engkau terus-menerus tabiat busuk, tabiat dosamu Continue. engkau lakukan terus-menerus, if you continue to get angry, terus-menerus marah, always getting offended, terus-menerus tersinggung setiap hari, always quarreling and fighting, terus berantem, terus berkelahi terus. ill temper, Nah, ini emosian, unforgiveness, tidak pernah mau mengampunin. then you're not born again. Engkau bukan lahir baru, You're still sinning. engkau masih tetap berdosa. So,
You understand now? Sudah mengerti saudara? This is not rocket science. You know. Ini ya bukan hal-hal yang sangat sulit dimengerti. You don't need a degree in theology to understand this. Bahkan nggak perlu ya lulusan teologi untuk mengerti yang satu ini. If you say you're born again, Jikalau engkau mengaku engkau adalah Kristen lahir baru, then you stop sinning. buktinya mana? Ada nggak memberhentikan dosa? Is it very clear? Bukankah sangat jelas? Very simple, right? Sangat The sederhana. only question is, Pertanyaannya cuma begini. do you want to be born again? Mau nggak engkau hidup lahir baru? Or do you want to indulge in sin? Atau mau nggak engkau milih terus menerus sikap yang buruk dan yang berdosa? James 2:12, speak and act consistently as people who are going to be judged by the law of liberty. What law? That moral law that frees obedient Christians from the bondage of sin. Baca ini yang satu baik-baik. Yakobus pasal 2 ayat 12. Berbicara dan bertindak secara konsisten sebagai orang yang akan diadili oleh hukum yang membebaskan. Apa sih hukum yang membebaskan? Artinya orang-orang Kristen yang taat dari belenggu dosa. So we must all live and act consistently. Setiap kita harus hidup dan bertindak secara konsisten. Like people who are going to be judged by His law. Sebagai orang yang siap diadili oleh hukumnya. It is by His law that you are free from the bondage of sin. Oleh karena hukumnya kita akan dibebaskan dari belenggu dosa. So how can you be so foolish to say I'm under grace, I'm Jadi not under law? gimana ada yang bisa begitu bodoh berkata aku itu di bawah naungan kasih karunia loh, nggak di bawah hukum lagi loh. It is when you obey His law that you stop sinning. Adalah pada saat engkau mentaati hukumnya, hukumnya sendiri membebaskanmu dari belenggu dosa. Because those who live according to His precepts and His laws of holiness, they will persevere to reject sin. Sebab orang-orang yang hidup di dalam hukum dan aturannya, hidup untuk kekudusan, mereka adalah orang-orang yang akan berjuang sekuat tenaga untuk menolak dosa. And it is by His grace that empowers them to reject sin. Dan kita semua akan dicukupi oleh kasih karunia-Nya. Itu cukup bagi kita untuk kita menolak dosa. So now you understand it is by His grace, His unmerited favor that we fulfill the law. Jadi saudara udah mengerti sekarang, oleh karena kasih karunia-Nya, oleh karena kemampuan yang Dia berikan kepada kita, kita sanggup menolak dosa, bukan berbuat dosa. You want salvation? Saudara mau mendapatkan keselamatan? It is very conditional. Sangat bersyarat. Matthew 19:17. Why ask me about what is good? Jesus replied, there is only one who is good. But to answer your question, if you want to receive eternal life, continue to keep the commandments. Baca yang satu ini, Matius pasal 19 ayat 17. Mengapa bertanya kepada aku tentang apa yang baik? Jawab Yesus, hanya ada satu yang baik. Tetapi untuk menjawab pertanyaanmu, jika kamu ingin menerima kehidupan kekal, teruslah mematuhi perintah-perintah. So my friends, it is very clear. Saudara, udah sangat jelas. Why are you confused? Kenapa kok masih bingung? Kenapa kok masih baca firman masih nggak ngerti? We cannot just believe Nggak bisa cuman di bibir doang, cuman sekedar percaya tok. and continue to indulge Dan in sin. terus menerus hidup di dalam kefasikan kedaginganmu. We must repent. Bertobatlah. We must obey His word. Kita harus taat kepada firman-Nya. Without obedience, Tanpa ketaatan, without fulfilling His laws, tanpa menggenapi hukumnya, we will never enter into eternal engkau life. dan aku tidak akan pernah masuk di dalam kerajaan kekal. So you want to receive His blessing? Jadi saudara, maukah engkau menerima berkat-Nya? There must be obedience. Harus ada ketaatan. You want to receive provision and healing, right? Saudara mau kan menerima penyediaan dan kesembuhan dari Tuhan? All His blessings, His provision, and His healing are also very conditional. Semua berkat yang sesungguhnya, penyediaan dan kesembuhan yang sesungguhnya ada syaratnya. In Exodus 23:25, you shall serve only the Lord your God, and He shall bless your bread and water. I will also remove sickness from among you.
Keluaran pasal 23 ayat 25. Kamu harus melayani hanya kepada Tuhan Allahmu, dan Dia akan memberkati roti dan airmu. Aku juga akan menghilangkan penyakit dari antara kamu. God is very clear. Sangat jelas di sini, saudara. You cannot serve two masters. Engkau tidak bisa melayani dua tuan. You cannot serve God and serve money. Engkau tidak bisa melayani Tuhan dan uang. But if you serve God faithfully, Tetapi jika engkau melayani Tuhan dengan setia, meaning your heart and your mind focus artinya on God, hatimu dan pikiranmu fokus cuma satu, yaitu Tuhan. He will bless you. Dia akan memberkatimu. He will provide for you. Dia akan menyediakan bagimu. And most important, Dan yang terpenting, His healing shall come upon you. kesembuhannya akan datang kepadamu. He will remove even cancer from you. Dia bahkan akan menyingkirkan kanker daripadamu. Who do you serve, my friends? Siapa yang engkau layani hari ini, saudara? Do you serve God Apakah engkau melayani Tuhan? or do you serve prosperity? Atau engkau melayani teologi kemakmuran? Now you understand why prosperity Christian have no blessing? Saudara sekarang udah ngerti kenapa sampai hari ini kalian yang masih menganut teologi kemakmuran tidak ada kemenangan? Because only those who are faithful to God will be blessed. Sebab hanya orang-orang yang mau setia kepada Tuhan yang akan mendapatkan berkat yang sesungguhnya. Yes, I know there are many ways to earn money. Aku tahu, mau cuan duit bisa dengan berbagai hal dan berbagai cara. You can lie, you can cheat, Bisa nipu, bisa you bohong, can do illegal things. bisa hal-hal yang tidak benar. You will make hundreds of millions of Bisa dollars. loh, gampang dapat ratusan juta dolar. But is it from God? Tapi apakah itu dari Tuhan? No, Tidak, it is from the devil. dari setan. You be rich, Saudara akan kaya, but you belong to the devil. tetapi engkau miliknya setan. You still want to chase after prosperity? Masih mau mengejar-ngejar kemakmuran? Isaiah 33:15-16. He who walks righteously and speaks with integrity, who rejects gain from fraud and from oppression, who shakes his hand free from the taking of bribes, who stops his ears from hearing about bloodshed and shut his eyes to avoid looking upon evil. He will dwell on the heights. His place of defense will be the fortress of rocks. His bread will be given him. His water will be permanent. Yesaya pasal 33 ayat 15 sampai 16. Dia yang berjalan dengan benar dan berbicara dengan integritas, yang menolak keuntungan dari penipuan dan dari penindasan, yang melepaskan tangannya dari menerima suap, yang menutup telinganya dari mendengar pertumpahan darah, dan menutup matanya untuk menghindari memandang kejahatan. Dia akan tinggal di tempat tinggi. Tempat pertahanannya adalah benteng batu. Rotinya akan diberikan kepadanya. Airnya akan ada selamanya. Again, my friends, it is very Lihat, clear. saudara, udah begitu jelas di sini. Do you want to serve God? Mau melayani Tuhan? Do you want to be faithful? Mau menjadi yang setia? Or do you want to serve your greed? Atau mau melayani keserakahanmu sendiri? When you are honest, Sewaktu engkau jujur, when you have integrity, sewaktu engkau berintegritas, when you don't lie, sewaktu engkau tidak when you menipu, don't cheat other sewaktu people. engkau tidak menipu orang lain. What did Jesus say? Apa sih yang Yesus katakan kepadamu? provide for you. Aku akan menyediakan I will bagimu. protect you. Aku akan melindungimu. Your bread will be given to you. Rotimu akan diberikan kepadamu. Now you understand why we don't have to chase after prosperity. Saudara sudah mengerti kenapa kita nggak perlu kejar-kejar kemakmuran? I may not be rich. Aku memang bukan super I may kaya. not be a conglomerate. Aku memang bukan tidak selevel konglomerat. But my bread is given to me. Tetapi rotiku selalu disediakan buat aku. My God provides. Tuhan selalu menyediakan buat aku. I'm never lacking. Aku tidak pernah kekurangan. And my water is permanent. Dan airku permanen ada selamanya. Rivers of life flows in me. Di sini air yang mengalir dari sumur selalu mengalir di dalam. I never have to feel spiritually dry. Aku bahkan tidak pernah ngerasa secara rohani aku kering, tidak bersemangat. As long as I obey. Asalkan aku tetap taat kepadanya. As long as I'm faithful to Him. Asalkan aku tetap setia kepadanya.
The rivers of joy will never run dry. Aliran sungai sukacita terus-menerus mengalir, tidak pernah kering. But if I disobey, Tapi jikalau aku tidak taat, if I live in sexual perversion, jikalau aku hidup di dalam kesesatan seksual immoral, if I contaminate this temple, jikalau aku mengotori bait ini, what will happen? apa yang akan terjadi? That river of life will dry up. Aliran sungai yang mengalir akan kering. That's where depression happens. Makanya jadi depresi. Psalm 37:11. But the humble will at last inherit the land and will delight themselves in abundant prosperity and peace. Mazmur pasal 37 ayat 11. Tetapi orang yang rendah hati akhirnya akan mewarisi tanah dan akan bersenang-senang dalam kemakmuran dan kedamaian yang melimpah. God will prosper only the humble. Tuhan akan memberi kemakmuran yang sejati hanya untuk orang-orang yang rendah hati. The humble will inherit the land. Dan orang-orang yang rendah hati akan mewarisi tanah itu. And their prosperity comes from God with abundant peace. Dengar saudara, kemakmuran yang mereka dapatkan yang datang dari Tuhan, di dalamnya damai sejahtera yang berlimpah menyertainya. How many very, very rich people you see have this kind of peace? Dengar baik-baik saudara, seberapa banyak orang kaya yang saudara kenal, yang sangat kaya, tetapi ada kedamaian yang melimpah? Isn't it wonderful when we are blessed with abundant wealth accompanied with abundant peace? Bukankah adalah suatu hal yang begitu luar biasa jikalau engkau menerima kemakmuran yang berkelimpahan dengan bersamaan kedamaian yang berkelimpahan juga. Now do you understand? When God bless you with abundant wealth, it comes with abundant peace. Saudara udah ngerti belum? Kalau kemakmuran yang datang dari Tuhan, asli di dalam kemakmuran itu ada kedamaian. Chasing after the wealth of this world will not give you peace. Tetapi jikalau engkau cuma mengejar ataupun mendapatkan kemakmuran yang ada di dunia itu tidak disertai kedamaian. Ada suatu harga yang harus engkau bayar. You see so many rich people, so rich, so wealthy, but they have no peace. Makanya engkau melihat begitu banyak orang kaya, duitnya begitu banyak, tetapi tidak ada damai. But if your wealth is from God, Tetapi you have tremendous peace. kalau kemakmuran itu datang dari Tuhan, itu disertai dengan damai yang berkelimpahan pula. I hope today you will learn what is precious blessing. Saya berharap hari ini saudara benar-benar belajar berkat yang begitu berharga apa sih sebetulnya. Proverbs 16:7. When a man's ways please the Lord, he makes even his enemies to be at peace with him. Amsal pasal 16 ayat 7. Ketika cara seseorang menyenangkan Tuhan, dia bahkan membuat musuhnya berdamai dengannya. Now do you understand why it's so important to please God? Saudara sekarang udah ngerti belum kenapa begitu penting untuk hidup menyenangkan Tuhan? It's so important to be faithful to God. Begitu penting kita bisa setia kepada Tuhan. Because when we are pleasing in the sight of God, Sebab jikalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, He makes even your enemies to be at peace with you. dengar baik-baik saudara yang satu ini, Tuhan akan membuat bahkan musuhmu mau berdamai lo denganmu. This is the kind of peace we are talking about. Ini loh, damai semacam ini yang sedang kita bahas malam ini. This is the peace that money cannot buy. Ini loh, semacam damai semacam ini yang pakai duit pun tidak bisa dibeli. Only God. Cuman Tuhan.
has the power to make our enemies to be at peace with yang us. memiliki kuasa, yang sanggup membuat orang yang musuh sama kita juga mau berdamai dengan kita. Imagine people that don't like you, want to destroy Bayangkan you. orang jikalau ada musuhmu yang mau menghancurkanmu. Some may even want to kill you. Ada juga bahkan musuhmu yang begitu membencimu, mau membunuhmu. But God says, Tapi Tuhan berkata, I will convict their hearts, aku akan insafkan hati mereka. and they will learn Dan mereka akan belajar to live in peace with you. untuk mau hidup berdamai denganmu. Who can do that? Siapakah yang sanggup melakukan hal seperti itu? Only God. Cuman Tuhan, saudara. Isn't that the peace that we want? Bukankah itu damai yang kita perlukan? Just like what it says in Psalms 23:5, you prepare a table for me, even as my enemies watch. You anoint my head with oil from an overflowing cup. Mazmur pasal 23 ayat 5. Engkau menyiapkan hidangan untukku di hadapan musuhku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak dan cangkir yang berkelimpahan. Now do you see what is abundant prosperity? Sekarang saudara udah sadar belum apa sih berkat sesungguhnya yang berkelimpahan? While your enemies are watching you, Sewaktu musuhmu sedang melihatmu di depan matamu, God will anoint you with a cup that will never run dry. Tuhan akan mengurapi kepalamu dengan minyak dari cangkir yang tidak akan pernah kosong, berkelimpahan. Now do you see the peace? Saudara melihat nggak damai semacam itu? This is the peace that God wants to give to you. Ini loh damai semacam ini yang Tuhan mau memberikan kepadamu. So please my friends, Tolong saudara-saudariku, stop being so foolish. berhentilah menjadi bodoh. Stop chasing after prosperity. Berhentilah cuma sekedar mengejar secara membabi buta kemakmuran dunia ini tanpa damai Tuhan. Stop chasing after the wealth of this world. Berhentilah cuma mengejar-ngejar kekayaan dunia ini tanpa kedamaian Tuhan. Chase after Jesus. Kejarlah Yesus. Chase after His peace. Kejarlah damai Dia. He will provide abundantly for you. Dia akan menyediakan secara berkelimpahan pula bagimu. And now my friends, are you ready to experience His precious blessing that is not of this world? Jadi sekarang teman-teman, apakah saudara siap untuk mendapatkan berkat yang paling berharga dari Dia yang gak ada di dunia ini, yang bukan dari dunia ini? All these verses that we've gone through earlier are about the blessings in this world. Tadi ya, berkat-berkat yang kita paparkan ya adalah berkat-berkat yang bisa dinikmati di dunia ini. This blessing that I'm about to share with you is reserved only for the spiritually mature. Tapi yang mau saya bagikan sekarang adalah berkat-berkat yang sangat berharga yang akan diberikan khususnya cuman untuk Kristen-Kristen yang telah benar-benar lahir baru, lahir kembali. If you're still chasing after money, still desiring and desperately want to be rich, Jikalau engkau masih kerjaannya kejar uang terus dan di dalam hatimu sangat menginginkan dan serakah terhadap uang, then you will never appreciate this. engkau tidak akan menghargai yang satu ini. What do I mean by spiritually matured? Apa sih maksudku dewasa secara rohani? Are you really genuinely born again? Dewasa secara rohani, maksud saya, apakah engkau benar-benar sudah dilahirkan kembali? Are you able to reject your sinful free will? Apakah engkau mampu menolak keinginan bebasmu untuk berdosa? Are you humble enough to be governed by His Holy Spirit? Apakah engkau cukup rendah hati, hidupmu mau diatur oleh Roh Kudus? Is your life conformed according to His written word? Apakah hidupmu adalah hidup yang sesuai, dikuasai dengan firman Tuhan yang tertulis? If you say you are spiritually mature, Jikalau engkau mengaku engkau dewasa secara rohani, are you able to confidently say, Jesus, I do not ask for money. jikalau engkau adalah Kristen yang dewasa secara rohani, engkau
adalah Kristen yang sanggup berkata dengan percaya diri, Tuhan, aku nggak perlu macem-macem dengan duit. Are you spiritually mature enough to say, I do not want wealth or even financial security? Apakah engkau cukup dewasa sehingga engkau berani berkata, aku tidak perlu bahkan kemakmuran atau kekayaan yang dunia ini tawarkan kepadaku? Can you say these are not important anymore? Bisakah engkau berkata semua hal itu tidak penting bagiku? Can you say, Jesus, I do not demand for healing. Bahkan aku tidak menuntut kesembuhan. And even if I have to die, Dan bahkan jika aku harus mati, I will still rejoice aku and akan praise tetap you. bersuka cita dan memujimu. This is the evidence Inilah bukti of your spiritual maturity. bukti kedewasaan rohani seseorang. If you are spiritually matured, you are no longer crippled by your sinful flesh. Sebab jikalau engkau adalah Kristen yang dewasa secara rohani, engkau tidak lagi akan dilumpuhkan oleh kedaginganmu yang selalu berdosa. You are no longer crippled by your insecurities, your fears, and your Engkau anxieties. tidak akan lagi dilumpuhkan dengan rasa kurang pede, tidak aman, ketakutan, kekurangan, kecemasan. All you will say is, Jesus, I only want you. Cukup engkau akan selalu berkata, punya Yesus, aku sudah punya segalanya. Aku Jesus. cuman perlu Yesus. Jesus, you're all that I want. Yesus, engkau satu-satunya bagiku, yang lain tidak perlu. Are you spiritually matured enough to say, Jesus, you are more than enough for me? Apakah engkau cukup dewasa secara rohani sehingga engkau berkata, Yesus, engkau cukup bagiku? If the answer is yes, Jikalau jawabanmu adalah iya, then this is His ultimate blessing for you. inilah berkat yang terindah, berkat yang terbesar bagimu. Those blinded word of faith Christians can never comprehend this. Dengar baik-baik. Kristen pengejar kemakmuran teologi yang buta nggak pernah akan ngerti yang satu ini. But I'm sure all of you at RGM will appreciate Tapi this. saya percaya yang ada di RGM, kalian akan menghargai yang satu. Because I believe that all of you are spiritually matured enough. Sebab saya percaya kalian adalah orang-orang yang sudah dewasa secara rohani atau mau menginginkan hidup di dalam kedewasaan rohani. Psalms 23 verse 6. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Mazmur pasal 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal di rumah Tuhan selamanya. So what is this tremendous blessing? Apa sih berkat yang begitu melimpah ini? This precious blessing is goodness and mercy. Saudara lihat, kebaikan dan kemurahan. Goodness refers to God's holy presence. Apa sih kebaikan? Kebaikan mengacu kepada hadirat Tuhan yang begitu kudus. God is the only one in the whole universe that is good. Tuhan adalah satu-satunya di seluruh dunia yang dinamakan baik. That's what Jesus said. There's only one that is good. That is God the Father. Makanya tadi di firman Tuhan dikatakan cuman ada satu yang baik, yaitu Tuhan. He is the only one that is holy, blameless, and without sin. Dia adalah satu-satunya yang kudus, tidak bercacat dan tidak berdosa. So what is dwelling in His goodness? Jadi apa sih maksudnya berdiam di dalam kebajikannya? Dwelling in His goodness is literally enjoying His holy presence. Ini loh, sewaktu firman Tuhan berkata kebajikan Tuhan mengikutimu, artinya engkau berdiam di dalam kebajikannya. Artinya apa sih? Setiap hari, setiap saat engkau menikmati hadiratnya. It is so pure, Hadirat yang begitu murni, so perfect. hadirat yang begitu sempurna, It cannot be found anywhere in this hadirat yang world.
tidak diketemukan di dunia ini. So goodness is not referring to money or Jadi prosperity. saudara, kebajikan di sini, kebaikan di sini nggak ada hubungannya dengan uang. When Jesus came to the hospital to heal me, Sewaktu Tuhan Yesus datang ke rumah sakit menyembuhkanku, that is the goodness and the holiness He revealed to me. itulah kebajikan, kebaikan hadiratnya yang dia tunjukkan kepadaku. It is so pure and so perfect. Begitu murni, begitu sempurna. That is the holiness that I crave for. Itulah kekudusan yang aku inginkan, yang aku rindukan. Like a deer that panteth for the water. Seperti rusa haus akan air. So my soul longs after this holiness. Sebagaimana jiwaku haus akan kekudusan My seperti soul ini. longs to dwell in your goodness. Jiwaku haus akan berdiam di dalam kebajikanmu. So now you understand what is goodness? Saudara udah ngerti apa itu kebajikan? This is the precious goodness that money cannot buy. Ini adalah satu-satunya yang sangat berharga, yang paling berharga, yang uang tidak sanggup Do you menukarkannya. want to dwell in His goodness? Saudara mau nggak berdiam di dalam kebajikan, berdiam di dalam kebaikan Tuhan? Because that is the eternal glory that we will live in. Sebab itulah kemuliaan yang permanen, kemuliaan yang tidak terubah yang akan kita nikmatin. When we are in heaven, we will dwell in His goodness every day. Sewaktu kita ada di surga, kita akan ada berdiam di dalam kebaikannya dan kebajikannya setiap hari. Now let us look at the mercy. Ayo sama-sama kita belajar apa sih kemurahan. Of course, we know the mercy refers to His tender mercies and His loving kindness. Ya, tentu saja kita tahu ya, kemurahannya mengacu kepada lemah lembut, dia lemah lembut dan kebaikan hatinya yang penuh dengan kasih. Psalms 19:13. Keep your servant from deliberate sins. Don't let them control me. Then I will be free of guilt and innocent of great sin. Mazmur pasal 19 ayat 13. Jauhkan hambamu dari dosa yang disengaja. Jangan biarkan mereka mengendalikan aku, agar aku bebas dari rasa bersalah dan murni atas dosa besar. Yes, my friends, if you are truly born again, Jikalau engkau sungguh-sungguh adalah Kristen lahir baru, you're not crying out to Jesus to forgive me, forgive me. engkau tidak lagi selalu berkata kepada Tuhan, ampunin aku Tuhan, ampunin aku Tuhan. When you're really born again, Sewaktu engkau sudah benar-benar lahir baru, this is your prayer. inilah doamu. Be merciful to me, Heavenly Father. Kasihanilah aku Bapa Surgawi. Please keep me from sinning against Tolong you. jauhkan aku dari dosa terhadapmu ya Tuhan. Do not allow sin to have dominion over me. Jangan bahkan biarkan dosa menguasai aku. Help me to be blameless. Tolonglah agar hidupku tidak bersalah. Help me to be innocent of great transgression. Tolonglah agar hidupku tidak mengenal, tidak bersalah atas pelanggaran besar terhadapmu. Yes, my friends, if you are truly born Jikalau again, engkau sungguh-sungguh lahir baru, every day you will pray, God, setiap hari engkau akan berdoa, keep me from sinning against you. jauhkan aku dari dosa terhadapmu Tuhan. If we stop sinning, we are no longer under the bondage of sin. Jikalau kita berhenti berbuat dosa, kita tidak lagi hidup di bawah belenggu We are dosa. no longer slaves to sin, Kita tidak lagi menjadi budak dosa. so that we can dwell in His house forever. Agar kita bisa diam di rumahnya selama-lamanya. Eternity in heaven, my friends. Kekekalan di surga, saudara-saudari. So now do you understand the precious gift of His goodness and His mercy? Jadi saudara sudah mengerti berkat yang terbesar, yaitu kebajikan dan kemurahannya. This is the Lord's promise of mercy in Malachi 3:16-18. Then those who feared the Lord spoke with each other, and the Lord listened to what they said. In His presence, a scroll of remembrance was written to record the names of those who feared Him and always thought about the honor of His name. They will be my people, says the Lord of heaven's armies.
On the day when I act in judgment, they will be my own special treasure. I will spare them as a father spares an obedient child. Then you will again see the difference between the righteous and the wicked, between those who serve God and those who do not. Malaki pasal 3 ayat 16 sampai 18. Ini tentang janji pengampunan Tuhan. Kemudian orang-orang yang takut akan Tuhan berbicara satu sama lain. Dan Tuhan mendengarkan apa yang mereka katakan. Di hadapannya sebuah gulungan zikir ditulis untuk mencatat nama-nama orang yang takut padanya dan selalu memikirkan untuk kehormatan namanya. Mereka akan menjadi umatku, kata penguasa surga. Pada hari aku bertindak dalam penghakiman, mereka akan menjadi harta istimewaku. Aku akan mengampuni mereka seperti seorang ayah menyelamatkan anak yang penurut. Maka kamu akan melihat perbedaan di antara orang benar dan orang fasik, di antara orang yang melayani Tuhan dan yang tidak. Yes, my friends, this is the promise of His tender mercies and loving kindness. Inilah janji kebajikan dan kemurahan Tuhan. But there is a condition. Tetapi ada syaratnya. Those who feared Him and always thought about the honor of His name refers to the Christians who practice the fear of God. Saudara sudah baca sangat jelas syaratnya apa? Untuk mereka yang takut akan Dia dan selalu memikirkan kehormatan namanya, mengacu pada orang Kristen yang takut akan Tuhan. That is the condition, my friends. Itu syaratnya. Do you have the fear of God in you? Apakah engkau takut akan Tuhan? Fear of God is not afraid of God. Takut akan Tuhan bukan seperti ketakutan kepada Tuhan, The ya. fear of God is to hate all that is evil. Takut akan Tuhan adalah membenci yang semua Tuhan benci, membenci semua yang jahat. Do you hate your pride? Apakah engkau membenci kesombonganmu sendiri? Do you hate your lying and your perverse lips? Apakah engkau membenci bibirmu sendiri yang penuh dengan kebohongan dan sesat? Do you hate everything that is sinful in the sight of God? Apakah engkau benci semua yang berdosa di hadapan Tuhan? The promise of His tender mercies and loving kindness Janji Tuhan atas kebajikan dan kemurahan yang akan menyertaimu is reserved only for those who glorify God with their lives. itu cuman disediakan bagi umat-umatnya yang memakai kehidupan mereka untuk memuliakan Tuhan. This precious blessing is only for the genuinely born again. Berkat-berkat seperti ini khusus cuman untuk diberikan kepada Kristen-Kristen yang dewasa secara rohani dan sudah lahir baru. It is for the obedient and those who are one in spirit and in union with Christ. Itu adalah khusus untuk Kristen-Kristen yang taat dan yang menyatu dengan Tuhan, baik di dalam roh ataupun di dalam tubuh. Because when our names are written in the scroll of remembrance, Sebab pada saat nama kita tercatat di dalam buku kenangan, we are spared from judgment. kita akan diluputkan pada saat hari penghakiman. This is the most precious blessing. Inilah berkat yang paling berharga. Do you want to be spared from judgment? Saudara mau nggak diluputkan dari hari penghakiman? Then you must continue to pursue holiness. Teruslah menerus hidup mengejar kekudusan. Only if you continue to obey His commands and His precepts and His written laws, Jikalau engkau hidup mau taat kepada firman, aturan, dan hukumnya, then we will be spared from judgment. disitulah engkau akan diluputkan di hari penghakiman. So my friends, do you still want to chase after the world? Jadi saudara, masihkah engkau mau mengejar hal-hal yang ada di dunia ini? Do you want to be so obsessed with the temporal and the cheap things of this world? Masihkah engkau terobsesi dengan hal-hal yang fana dan murahan di dunia ini? Why not
consider this? Kenapa tidak sebaliknya saudara renungkan yang satu ini? Perhaps you can try to persevere and to conquer your sinful flesh instead. Mengapa tidak bertekun untuk menaklukkan kedagingan kita yang And I berdosa? believe all of us at RGM, when we continue to obey God, our names shall be written in the scroll of remembrance. Dan saya percaya di gereja RGM, pada saat kita terus-menerus berjuang taat kepada Tuhan, setiap nama kita tertulis di buku kenangan. And perhaps we shall be spared from the day of judgment. Dan mungkin Tuhan akan menyelamatkan kita dari hari penghakiman. Shall we pray? Ayo sama-sama kita berdoa. Father, we thank you for your most precious gift. Terima kasih Tuhan atas hadiah yang begitu luar biasa. Your tender mercies and your loving kindness. Kebaikan-Mu, kebajikan-Mu, dan kemurahan-Mu Tuhan. We pray that your goodness and mercy will be with us all the days of our life. Iya Tuhan, kami minta berikanlah kepada kami kebajikan dan kemurahan-Mu, biar itu mengikuti kami selamanya. From now until we meet you in heaven. Dari sekarang ya Tuhan, sampai selamanya, sampai sewaktu kami berjumpa dengan-Mu di surga. Continue to guide us, Lord. Teruslah menuntun kami Tuhan. Keep us from sinning against you. Jagalah agar kami tidak bersalah kepadamu. Nurture us, Lord, Bantulah kita ya Tuhan, so that we will be genuinely born again. agar kami bisa sungguh-sungguh menjadi Kristen lahir baru. So that we can enjoy your abundant blessings. Agar kami bisa menikmati berkat yang berkelimpahan dari-Mu. In Jesus' name, all of God's children say, Dan di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang menerima kami katakan, Amen.